Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pajak, Bapak Danang Adiputra, SEMAK, SIP Titi. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen pajak perusahaan multinasional. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Clara Krisdayanti dengan MPMC 1C022053, dan rekan saya, Dewi Lestari dengan MPMC 1C02200006, Maria Marsita Gabesi Jabat, C1C022063, Lia Wahyuningsi, C1C022142, dan Putri Aisyah Kuratu Aini, C1C022129. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Materi pertama yaitu mengenai pajak internasional. Nah, pajak internasional ini adalah peraturan perpajakan untuk individu maupun badan yang didasarkan pada kesepakatan antar negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda. Pajak internasional ini sendiri mengatur bagaimana seseorang atau perusahaan itu dikenai pajak ketika berhubungan dengan lebih dari satu negara. Hal ini itu menjadi penting karena banyak kegiatan ekonomi sekarang terjadi lintas negara, seperti ekspor, impor, atau perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Next. Selanjutnya, ada hukum pajak internasional atau International Tax Law. Hukum pajak internasional menurut Zain adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perpajakan terhadap subjek pajak atau objek pajak yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Ada dua prinsip utama dalam hukum pajak internasional. Yang pertama ada prinsip domisili atau residence principle. Prinsip ini mengatur negara itu berhak mengenakan pajak atas penghasilan warganya atau orang atau perusahaan yang tinggal di negaranya, dimanapun penghasilan itu diperoleh. Misalnya, warga Indonesia itu bekerja di Jepang, gaji di sana, dan menerima gaji dari sana. Karena dia tinggal tetap di Indonesia, maka Indonesia itu berhak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua ada prinsip sumber atau source principle. Nah, pada prinsip ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah negaranya, siapapun yang menerimanya, baik orang lokal maupun orang asing. Misalnya orang asing itu punya rumah di Indonesia dan disewakan. Karena uang sewa itu berasal dari Indonesia, maka Indonesia berhak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Nah, selain dua prinsip utama tersebut, ada juga hukum pajak internasional yang mencakup transfer pricing rules, tin capitalization rules, dan control foreign corporation atau CFC rules. Transfer pricing adalah harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup, misalnya antara antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Kemudian ada tin capitalization rules. Aturan ini untuk mencegah perusahaan asing menyuntik dana ke anak perusahaan di Indonesia dalam bentuk utang yang besar, bukan modal. Yang ketiga itu ada Controlled Foreign Corporation atau CFC Rules. CFC Rules ini adalah aturan yang digunakan untuk mencegah warga negara atau perusahaan dari suatu negara itu menyembunyikan keuntungannya di perusahaan luar negeri yang mereka kuasai. Next. Selanjutnya ada materi mengenai yurisdiksi hukum pajak internasional. Yurisdiksi pajak merupakan kekuasaan negara untuk mengenakan pajak terhadap individu atau entitas atas penghasilan tertentu. Ada tiga yuridis hukum pajak internasional. Yang pertama ada yurisdiksi personal, yang kedua ada yurisdiksi teritorial, dan yang ketiga ada yurisdiksi ekstrateritorial. Untuk yurisdiksi personal ini, negara itu mengenakan pajak kepada orang atau badan yang berstatus sebagai subjek pajak karena tempat tinggal, kewarganegaraan, atau domisili di negara tersebut. Kemudian untuk yurisdiksi teritorial itu, negara mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, siapapun yang menerima penghasilan itu, baik orang lokal maupun orang asing. Yang ketiga ada yurisdiksi ekstrateritorial. Yuris, yuridis ini
mengatur negara itu mengenakan pajak di luar wilayahnya atas subjek pajak yang berdomisili atau punya hubungan hukum dengan negara tersebut. Next. Kemudian ada kedudukan hukum nasional dalam lingkungan hukum atau persetujuan internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian internasional seperti Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B itu memiliki kedudukan yang kuat jika telah diratifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Nah, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional itu dapat dianalisis melalui dua pendekatan. Yang pertama ada monisme dan yang kedua ada dualisme. Nah, pendekatan monisme ini menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu adalah satu sistem yang menyatu. Artinya, begitu negara menandatangani perjanjian internasional, maka perjanjian itu langsung berlaku otomatis dalam sistem hukum nasional tanpa perlu pengesahan khusus atau tanpa perlu ratifikasi formal. Nah, negara-negara yang menggunakan pendekatan ini ada Belanda dan juga ada Prancis. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan dualisme ini melihat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah, di mana perjanjian internasional itu tidak otomatis berlaku dalam hukum nasional. Nah, negara harus melakukan ratifikasi atau proses pengesahan formal agar perjanjian itu sah dan bisa dijalankan dalam negeri. Nah, contoh negara yang menganut pendekatan ini ada Indonesia dan juga Inggris. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Lestari. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, untuk untuk materi selanjutnya itu ada perencanaan pajak perusahaan multinasional, di mana perencanaan pajak perusahaan multinasional adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak secara legal atas aktivitas lintas negara. Nah, mengingat perusahaan multinasional itu beroperasi di banyak negara, dengan sistem perpajakan yang berbeda, maka perencanaan ini menjadi sangat penting untuk menghindari pajak berganda dan memaksimalkan efisiensi fiskal. Jadi, pada dasarnya perencanaan pajak ini bukan berarti menghindari pajak secara ilegal, tetapi menyusun strategi yang mengoptimalkan pembayaran pajak agar tidak lebih dari yang seharusnya, terutama dalam konteks antar negara. Nah, selanjutnya itu persyaratan dalam perencanaan pajak perusahaan multinasional. Itu ada 4. Yang pertama legalitas, di mana perencanaan pajak itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di masing-masing negara dan tidak termasuk dalam kategori penghindaran pajak yang dilarang. Kemudian, untuk yang syarat kedua itu efisiensi ekonomi, di mana untuk perencanaan pajak itu sendiri ditujukan untuk mengoptimalkan keuntungan setelah pajak, serta tidak mengganggu kegiatan usaha utama atau kelangsungan bisnis. Untuk yang ketiga, persyaratannya itu adalah kesesuaian dengan tujuan bisnis, di mana dalam perencanaan pajak itu dilakukan dengan struktur pajak yang sejalan dengan strategi dan kebutuhan bisnis dari perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada didukung dengan dokumentasi yang jelas, di mana perencanaan pajak itu harus tersedia bukti formal, baik berupa laporan keuangannya, transfer pricing documentation, invoice, dan kontrak antar entitas afiliasi. Untuk selanjutnya, itu ada pajak berganda pada perusahaan multinasional, di mana pajak berganda sendiri itu merupakan kondisi di mana penghasilan yang sama dikenai pajak oleh dua negara berbeda. Nah, pajak berganda ini terjadi ketika penghasilan yang sama dikenai pajak lebih dari satu kali oleh dua negara yang berbeda. Nah, ini biasanya terjadi pada perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara. Nah, dalam konteks perusahaan multinasional ini sendiri, itu terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena negara sumber mengenakan pajak dan negara domisili itu mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Nah, untuk yang pertama, negara sumber mengenakan pajak. Negara sumber ini maksudnya adalah tempat di mana penghasilan tersebut diperoleh. Nah, contoh sederhana dari negara sumber yang mengenakan pajak, itu misalkan anak perusahaan PT Global Makmur di Malaysia itu mendapatkan keuntungan. Nah, maka Malaysia sebagai negara sumber akan mengenakan pajak atas keuntungan tersebut.
Kemudian untuk contoh sederhana dari negara domisili di mana negara ini adalah tempat perusahaan induk berdomisili atau didaftarkan. Misalkan perusahaan tadi itu didaftarkan di Indonesia, maka Indonesia mungkin juga mengenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari luar negeri tersebut, di mana mengakibatkan penghasilan yang sama itu akan dikenai pajak dua kali, yaitu di Malaysia dan Indonesia. Nah, untuk ilustrasi sederhana dari pajak berganda sendiri, itu yang misalkan PT Global Makmur, dia berdomisili di Indonesia, tetapi punya anak usaha di Vietnam. Kemudian anak usaha itu mendapatkan untung 1 miliar di Vietnam. Nah, Vietnam itu akan mengenakan pajak misal 20%, maka untuk pengenaan pajak atas penghasilannya itu adalah sebesar 200 juta. Kemudian Indonesia juga mengenakan pajak sebesar 25%, misalkan sehingga di Indonesia itu pajak yang dikenakan 250 juta. Nah, tanpa adanya pengaturan khusus, total pajak itu bisa 450 juta. Karena uh, total pajak yang dikenakan dari dua negara itu sendiri. Nah, hal itu dapat menyebabkan terjadinya pajak berganda. Nah, pajak berganda ini sendiri bisa berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan serta membuat investasi lintas negara itu menjadi tidak efisien. Kemudian, ada kredit pajak perusahaan multinasional, di mana kredit pajak ini sendiri merupakan mekanisme untuk menghindari pajak berganda, di mana pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang harus dibayar di dalam negeri. Nah, kredit pajak ini bagi perusahaan multinasional merupakan solusi penting untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Dengan kata lain, eh, jika suatu perusahaan multinasional itu sudah membayar pajak di luar negeri, maka pajak yang harus dibayar di Indonesia itu boleh dikurangi sebesar jumlah pajak luar negeri tersebut. Nah, di Undang-Undang pasal PPh pasal 24 itu menyebutkan bahwa PPh yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap PPh yang terhutang di Indonesia, maksimal sebesar PPh terhutang atas penghasilan yang sama di Indonesia. Nah, untuk contoh sederhana dari kredit pajak itu yang misalkan PT Nusantara memperoleh penghasilan dari Australia sebesar 1 miliar, pajak di Australia itu 20% misalkan, di mana harus membayar 200 juta di Australia, kemudian di Indonesia pajak 25%, di mana seharusnya membayar 250 juta. Karena PT Nusantara sudah membayar 200 juta di Australia, maka di Indonesia dia hanya perlu membayar 50 juta, yaitu sisanya dari 250 juta dikurangi 200 juta. Nah, tanpa adanya kredit pajak, PT Nusantara itu harus membayar dua kali, yaitu 200 juta dengan 250 juta. Sehingga dengan kredit pajak, total pajak yang dibayar itu hanya sebesar yang tertinggi di salah satu negara, yaitu 250 juta. Untuk yang selanjutnya, itu teknik perencanaan pajak yang umum digunakan pada perusahaan multinasional. Itu ada 5, di mana tujuan dari teknik ini diterapkan itu adalah untuk mengurangi beban pajak secara legal, menghindari pajak berganda, dan meningkatkan efisiensi fiskal antar negara. Nah, yang pertama itu ada pemilihan bentuk investasi, di mana perusahaan itu bisa memilih mau buka anak perusahaan atau cukup punya kantor cabang di negara lain. Nah, tujuannya ini adalah untuk memilih bentuk mana yang paling menguntungkan dari sisi pajak. Kemudian yang kedua itu adalah pemanfaatan DTA atau Double Tax Agreement, di mana DTA ini sendiri itu adalah perjanjian pajak antara dua negara untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan lintas negara. Nah, contoh sederhana dari pemanfaatan DTA ini sendiri itu adalah jika perusahaan Indonesia dapat penghasilan dari negara Jepang dan ada DTA Indonesia-Jepang, maka tarif pajaknya itu bisa lebih rendah dan tidak dikenai pajak dua kali. Untuk yang ketiga, tekniknya itu adalah transfer pricing atau harga transfer, di mana merupakan penetapan harga transaksi antar perusahaan dalam satu grup multinasional, misalnya antara anak dan induk perusahaan. Kemudian tujuan dari transfer pricing sendiri itu adalah mengalokasikan laba secara strategis ke negara-negara dengan pajak yang lebih rendah. Nah, untuk transfer pricing sendiri itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Dan yang keempat itu ada pemilihan lokasi anak perusahaan, di mana perusahaan multinasional itu akan memilih negara untuk mendirikan anak perusahaan berdasarkan faktor pajak, di mana mereka akan
mempertimbangkan terkait dengan negara dengan tarif pajak yang rendah, kemudian negara yang memiliki banyak DTA, serta negara yang memiliki insentif pajak khusus untuk investasi asing. Kemudian yang terakhir itu adalah pengaturan sumber pembiayaan, di mana perusahaan itu bisa mengatur apakah modal usaha diberikan dalam bentuk ekuitas ataupun dalam bentuk utang atau pinjaman. Nah, manfaatnya untuk bunga pinjaman itu biasanya bisa dijadikan sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak. Kemudian untuk dividen itu tidak dapat dikurangi dari pajak. Jadi itu pertimbangan yang bisa dilakukan oleh perusahaan multinasional. Nah, contoh dari strategi yang bisa diterapkan untuk pengaturan sumber pembiayaan ini sendiri, itu misalkan induk perusahaan memberikan pinjaman ke anak dari lebih memilih memberi pinjaman kepada anak daripada menanam saham. Anak perusahaan membayar bunga dan itu bisa dikurangkan eh, ke penghasilan kena pajak. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewi atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Aisyah Purwaturaini. Pada Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi bahwa uh, transfer pricing adalah salah satu teknik yang umum dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam perencanaan pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang transfer pricing itu sendiri. Menurut Zain di tahun 2027, di tahun 2007, harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk tentang penentuan harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan, serta metode pembayaran dan pengiriman uang. Awalnya konsep ini berkembang dalam akuntansi manajemen sebagai alat untuk mengukur kinerja unit bisnis internal. Namun, seiring waktu, transfer pricing ini juga menjadi isu penting dalam perpajakan, terutama terkait dengan penghindaran pajak melalui manipulasi harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Next. Nah, transfer pricing ini terbagi menjadi dua kategori berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada transfer pricing domestik. Transfer pricing domestik ini terjadi dalam transaksi antara entitas yang berada dalam satu negara yang sama. Praktik ini umumnya digunakan untuk tujuan manajerial seperti evaluasi kinerja, yaitu untuk mengukur hasil operasi setiap unit dalam perusahaan, untuk untuk motivasi manajemen, yaitu untuk mendorong orientasi produk dan laba pada semua unit, dan untuk pengendalian harga, yaitu dengan menyesuaikan harga agar mencerminkan biaya dan margin yang seharusnya diterima. Ya, kategori yang kedua adalah transfer pricing multinasional. Nah, transfer pricing multinasional ini melibatkan transaksi antara entitas di berbagai negara. Jadi kalau domestik dia satu negara, sedangkan multinasional dia berbagai negara. Praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk tujuan seperti memaksimalkan penghasilan global dengan mengalokasikan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau dengan atau untuk menghindari pengendalian devisa dengan cara mengatur arus kas antar negara dan mengurangi risiko moneter dengan cara mengelola risiko nilai tukar dan inflasi. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe dan metode harga transfer. Berikut ini ditampilkan beberapa metode penentuan dalam harga transfer atau transfer pricing. Antara lain yang pertama itu adalah metode harga pasar wajar atau Comparable Uncontrolled Price atau CUP, di mana caranya dalam penentuan metode harga pasar wajar ini dengan cara membandingkan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga pasar dari transaksi sejenis antar pihak yang independen. Metode yang kedua itu adalah metode biaya plus atau cost plus method, di mana caranya adalah dengan menentukan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Yang ketiga itu adalah metode harga jual kembali atau resale price method. Nah, ini caranya adalah dengan menentukan harga dan mengurangi margin laba dari harga jual resale atau harga jual kembali produk.
Yang selanjutnya adalah metode pembagian laba atau profit split method. Nah, ini caranya adalah dengan membagi laba gabungan dari transaksi antar perusahaan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dan yang terakhir adalah metode transactional net margin atau transactional net margin method, di mana caranya adalah dengan membandingkan margin laba bersih dari transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan margin laba bersih dari transaksi sejenis antar pihak yang independen. Oke, next. Nah, selanjutnya ada materi tentang harga transfer dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia, ketentuan mengenai harga transfer atau transfer pricing ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang sekarang itu berubah terakhir kali adalah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan atau pengurangan bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per Strip 43/PJ/2010 tentang penentuan harga transfer atau transfer pricing ini dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa itu mengatur lebih lanjut mengenai dokumentasi dan metode penentuan harga transfer. Next. Nah, materi terakhir dari tentang harga transfer atau transfer pricing adalah harga transfer dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau PBB. Dalam konteks internasional, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B atau Double Tax Agreement memainkan peran penting dalam mengatur transfer pricing. Dikutip dari artikel 9 dari model konvensi OECD, mengatur bahwa jika kondisi dalam transaksi antara perusahaan afiliasi berbeda dari kondisi yang berlaku antara perusahaan independen, maka negara-negara yang terlibat dapat melakukan penyesuaian atas laba yang dilaporkan untuk mencegah penghindaran pajak. Selain itu, prosedur Mutual Agreement Procedure atau MIP yang diatur dalam artikel 25 model konvensi OECD itu juga memungkinkan adanya otoritas pajak dari negara-negara yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa transfer pricing atau harga transfer secara bilateral atau hubungan antara dua negara guna menghindari pajak berganda. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia Wahyuningsi. Kepada Lia, dipersilakan. Baik, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perkembangan surga pajak atau tax haven, di mana Muhammad Zain menjelaskan bahwa tax haven adalah negara atau yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak sangat rendah atau bahkan nol kepada individu atau perusahaan asing. Selain itu, negara tax haven menjamin kerahasiaan keuangan, termasuk data kepemilikan dan transaksi perusahaan. Negara-negara ini sengaja menciptakan iklim fiskal yang menarik agar dapat menjadi pilihan bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak, terutama melalui pengalihan laba atau profit shifting ke yurisdiksi tersebut. Praktik ini merupakan bagian dari strategi manajemen pajak global yang dilakukan secara legal, meskipun seringkali memicu perdebatan etika. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan surga pajak. Seiring dengan meningkatnya globalisasi dan pertumbuhan perusahaan multinasional, praktik penghindaran pajak melalui penggunaan tax haven semakin meluas. Perusahaan besar memanfaatkan celah hukum internasional untuk menekankan kewajiban pajak mereka dan meningkatkan efisiensi keuntungan bersih. Namun, tekanan internasional dari organisasi seperti OECD dan G20 mendorong reformasi sistem perpajakan global. Salah satu upaya besar adalah melalui inisiatif BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting yang bertujuan mengatasi praktik penghindaran pajak agresif dan meningkatkan pertukaran informasi perpajakan antar negara.
Akibatnya, banyak negara tax haven mulai menyesuaikan regulasi mereka untuk menghindari sanksi internasional. Meski begitu, beberapa di antaranya masih tetap menjadi tempat favorit perusahaan multinasional dengan cara memodifikasi pendekatan, misalnya melalui penguatan kerjasama pajak atau menciptakan rezim pajak khusus. Next. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan pilihan negara tax haven oleh perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional mempertimbangkan sejumlah faktor saat memilih negara tax haven untuk menempatkan entitas usaha atau mengalihkan laba. Nah, faktor-faktor tersebut di antaranya yaitu tarif pajak rendah. Tarif pajak yang hampir nol memberikan insentif kuat bagi perusahaan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi tersebut. Negara tax haven memang sengaja menawarkan tarif pajak rendah sebagai strategi untuk menarik modal asing dengan beban pajak yang lebih ringan. Perusahaan bisa meningkatkan efisiensi pajak global mereka. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi. Perusahaan akan menghindari risiko dengan memilih negara yang memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi yang stabil. Stabilitas ini penting untuk memastikan bahwa aset dan entitas usaha yang dibentuk di negara tersebut tidak terganggu oleh perubahan kebijakan, konflik, atau krisis keuangan. Yang ketiga, infrastruktur hukum dan keuangan. Negara tax haven biasanya memiliki sistem hukum yang mendukung kepemilikan entitas asing, misalnya melalui perlindungan hukum terhadap investor dan kemudahan menjalankan operasional perusahaan. Selain itu, sistem keuangan yang efisien juga menjadi penunjang dalam aktivitas bisnis dan transfer dana lintas negara. Yang keempat, kerahasiaan keuangan. Beberapa tax haven dikenal karena undang-undangnya yang menjamin kerahasiaan data pemilik perusahaan dan transaksi keuangan. Hal ini menjadi daya tarik utama karena banyak perusahaan ingin menjaga privasi struktur kepemilikannya dan menghindari keterbukaan informasi terhadap otoritas negara asal. Yang kelima, aksesibilitas dan kemudahan administrasi. Negara tax haven umumnya menyediakan proses pendirian perusahaan yang cepat dan murah, serta tidak mewajibkan pelaporan keuangan yang kompleks. Dan biasanya biayanya rendah dan minimnya kewajiban laporan menjadi faktor pendorong dalam pembentukan perusahaan di wilayah tersebut. Yang keenam, jaringan perjanjian pajak atau tax treaty networks. Negara dengan banyak perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B memberi peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan pajak lintas negara. Melalui strategi treaty shopping, perusahaan dapat memilih yurisdiksi yang menawarkan tarif terendah untuk dividen, royalti, atau bunga lintas negara. Yang ketujuh, lokasi strategis dan zona waktu. Nah, di beberapa perusahaan mempertimbangkan lokasi operasional dan kondisi waktu. Negara yang berada di zona waktu strategis dapat memudahkan koordinasi dengan kantor pusat atau klien global serta mempercepat proses bisnis internasional. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia atas materinya. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Maria Masita Gabesi Jabat. Kepada Maria, dipersilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B Tax Treaty. Berdasarkan ketentuan Pasar 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain yang berlaku secara khusus dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Next. Pengertian dan pengembangan dari P3B. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B adalah perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah
dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber. Pengembangan P3B di Indonesia dimulai dari adopsi model OECD dan UN, lalu disesuaikan menjadi model Indonesia untuk melindungi kepentingan fiskal nasional. Next. Selanjutnya ada model dan isi dari P3B serta kedudukan P3B atas undang-undang nasional. Ada dua model utama perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang digunakan sebagai acuan, yaitu model OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, yang mana memberikan hak pemajakan lebih besar kepada negara domisili, yang mana ini merupakan cocok bagi negara-negara yang maju. Yang kedua itu ada model UN. Eh, Model UN ini memberikan hak pemajakan lebih besar kepada negara sumber atau negara tempat kegiatan usaha dilakukan. Model ini cocok untuk negara-negara berkembang karena mereka biasanya menjadi tempat kegiatan usaha atau investasi. Lalu, Indonesia mengembangkan model Indonesia yang merupakan kombinasi dari kedua model tersebut yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Next. Isi umum dari P3B, 3B ini meliputi dari penentuan subjek pajak, yaitu residensi dan bentuk usaha tetap, ada pengaturan objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan laba usaha. Selanjutnya ada metode eliminasi pajak berganda, prosedur MAP, dan EOI. Menurut pasal 32A UU PPH, P3B memiliki kedudukan sebagai lex specialis, yang berarti jika terdapat konflik antara P3B dan hukum domestik, maka ketentuan dalam P3B 3B yang berlaku maka ketentuan dalam P3P yang berlaku atau tax treaty superseding domestic tax law. Next. Selanjutnya itu ada hak pemajakan atau taxing rights. P3B mengatur pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Terdapat tiga jenis hak pemajakan, yaitu hak pemajakan penuh atau exclusively taxing rights, yaitu suatu negara diberikan hak untuk mengenakan pajak atau suatu penghasilan penduduk negara lainnya yang bersumber dari negaranya sepenuhnya sesuai dengan UU domestik negara tersebut tanpa adanya pembatasan. Dengan demikian, tarif pajak dan tata cara pemajakan sepenuhnya tunduk kepada undang-undang domestik negara tersebut. Selanjutnya itu ada hak pemajakan terbatas atau limited taxing rights, yang mana negara-negara yang di mana negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan tertentu, namun dengan batasan tarif, yang mana dengan demikian, apabila tarif pajak menurut UU domestik lebih tinggi dari tarif yang ditentukan dalam P3B, maka tarif pajak yang diterapkan adalah tarif pajak menurut ketentuan P3B. Selanjutnya itu ada pelepasan hak pemajakan, yang mana merupakan negara sumber melepaskan hak pemajakannya, memberikan hak eksklusif kepada negara domisili, dan merelakan penghasilan tersebut dipajaki negara lain. Next. Selanjutnya itu ada ketentuan-ketentuan lainnya. Jadi pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement prosedur yang selanjutnya disebut MAP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Otoritas Pajak Negara atau yurisdiksi mitra P3B. Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Otoritas Pajak Negara Mitra P3B atau yurisdiksi Mitra P3B dalam batas waktu pelaksanaan MAP.
Kesempatan harga transfer atau advance pricing agreement yang disebut apa berlaku dalam mengikat bagi Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak dan otoritas pajak negara mitra P3B atau yurisdiksi mitra P3B selama jangka waktu apa. Ketentuan-ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertukaran informasi MAP dan APA diatur dengan eh, atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK. Direktur Jenderal Pajak tidak dapat melakukan koreksi atas hal-hal yang disepakati dalam APA. Dalam proses APA tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak dokumen wajib pajak yang dipergunakan selama proses penentuan APA harus dikembalikan sepenuhnya kepada wajib pajak. Dokumen wajib pajak tersebut tidak dapat digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi semua ketentuannya itu dari tata cara pelaksanaan pertukaran informasi MAP dan APA itu diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Demikian presentasi dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maria atas materinya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.